Saya selalu penasaran, bagaimana jangkar dapat mengikat sebuah kapal. Tampak sederhana, namun sebenarnya mengandung desain rekayasa yang cermat. Mari kita lihat bersama. Sebelum operasi berlabuh, pertama-tama kita perlu mengukur kedalaman perairan. Seperti yang umum dilakukan kapal modern menggunakan alat pengukur kedalaman, atau perangkat sonar untuk melakukan pengukuran real time. Alat-alat ini dapat dengan cepat memberikan data topografi dasar laut. Jika kedalaman air tidak diukur dan jangkar dibuang sembarangan, jangkar mungkin tidak cukup panjang atau tidak menangkap dengan baik. Itu bisa berbahaya. Oleh karena itu, sesuai dengan standar navigasi internasional, panjang total rantai jangkar harus mencapai setidaknya 6 kali kedalaman air, agar dapat membentuk daya cengkeram yang efektif. Misalnya, dengan kedalaman air 5 meter, panjang total rantai wall dan tali tidak boleh kurang dari 30 meter. Desain redundansi seperti ini dapat memberikan ruang buffer yang diperlukan untuk operasi selanjutnya. Selanjutnya, saat menentukan posisi kapal, harus juga mempertimbangkan pengaruh faktor lingkungan. Para pelaut profesional akan menggabungkan data cuaca real time dan tabel pasang surut untuk menentukan arah angin dan arus air yang dominan saat ini. Kemudian, ketika kapal mencapai titik berlabuh yang dituju, operator akan melepaskan jangkar dengan kecepatan konstan dari mesin jangkar, agar jangkar tenggelam secara alami ke dasar laut. Seperti ini adalah proses ketika kapal induk melepaskan jangkar. Kunci pada tahap ini adalah mengontrol ritme pelepasan rantai jangkar. Harus memastikan bahwa jangkar sepenuhnya bersentuhan dengan dasar laut. Juga harus menghindari penumpukan rantai jangkar yang memengaruhi operasi selanjutnya. Berdasarkan prinsip hidrodinamika, panjang rantai jangkar harus mempertahankan rasio lebih dari 2:1 dengan kedalaman air. Ketika kedalaman air 5 meter, maka panjang rantai jangkar harus lebih dari 10 meter. Kemudian memanfaatkan momen gaya tarik yang dihasilkan oleh berat logam untuk mendorong cakar jangkar membentuk sudut horizontal optimal dengan mekanisme dasar laut. Keseimbangan dinamis ini dapat memastikan beban terdistribusi dengan baik. Tentu saja, dalam kondisi laut yang kompleks, kapal profesional juga akan menggunakan perangkat cincin pemberat untuk meningkatkan efek pengikatan jangkar. Anda lihat, seperti cincin logam berkepadatan tinggi ini. Itu akan dihubungkan ke rantai jangkar melalui struktur terbuka. Kemudian jatuh bebas ke dekat jangkar. Tekanan ke bawah yang dihasilkan oleh beratnya dapat secara signifikan memperbaiki kondisi beban horizontal rantai jangkar. Meskipun menghadapi angin kencang atau arus deras, ini juga dapat mempertahankan postur ideal untuk mencengkeram leher dengan cakar berbulu. Menurut data statistik, kapal yang dilengkapi dengan sistem cincin pemberat, probabilitas rantai jangkar bergerak dalam kondisi laut level 6 dapat menurun lebih dari 70%. Sekarang, selama kapal mundur dengan angin yang mendukung, gaya tarik horizontal rantai jangkar ke kapal akan memicu efek pemotongan tanah dari jangkar. Struktur berbentuk pahat yang dibentuk oleh mahkota dan cakar jangkar, melalui mekanisme pemisahan gaya, mengubah gaya tarik horizontal menjadi tekanan normal di ujung cakar jangkar, membuatnya terbenam secara dinamis ke dalam dasar sungai. Tentu saja, pemantauan kondisi jangkar secara real time juga sangat penting. Yang digunakan saat operasi dekat pantai adalah metode penentuan posisi visual 3 titik segaris. Singkatnya, itu adalah dengan mengamati kapal dengan 2 referensi tetap di darat, menilai posisi relatif untuk menentukan apakah jangkar ditarik. Sementara kapal laut bergantung pada sistem penentuan posisi satelit. Ketika posisi kapal mengalir melewati nilai ambang batas yang ditetapkan, akan secara otomatis memicu perangkat alarm. Maka sesuai dengan standar IMO, selama periode jangkar kapal komersial, harus mempertahankan frekuensi verifikasi posisi setidaknya 1 kali per jam. Terakhir, operasi pelepasan jangkar juga memerlukan prosedur operasi yang ketat. Saat pemulihan konvensional, kapal harus maju perlahan dengan angin dari depan, dengan secara bertahap mengencangkan rantai jangkar. Ketika sistem mendeteksi beban abnormal, biasanya melebihi beban nominal 15%, harus segera menghentikan penarikan yang kuat, beralih ke metode pelepasan jangkar dengan memutar kapal. Metode ini menggunakan torsi yang dihasilkan oleh rotasi kapal, mengubah arah gaya yang diterima cakar jangkar, dapat secara efektif mengatasi sebagian besar kondisi jangkar terjebak. Jika menghadapi situasi jangkar terjebak yang ekstrim, kapal modern juga dilengkapi dengan 3 tingkat rencana tanggap darurat. Rencana dasar diterapkan dalam tahap pengapalan menggunakan mesin jangkar hidrolik. Rencana tingkat kedua menggunakan teknik penarikan terbalik. Rencana tingkat menengah akan mengaktifkan yang disebutkan di atas. Fungsi pembukaan bantuan cincin pemberat. Operasi spesifik adalah sebagai berikut. Pertama, geser cincin pemberat ke posisi jangkar. Lepaskan rantai jangkar yang cukup untuk membentuk buffer. Pada saat ini, kapal harus menarik rantai jangkar sambil bergerak pelan, seperti mendorong kekuatan dengan sedikit usaha. Jadi menurut data penyelamatan di pelabuhan, rencana kombinasi seperti ini memiliki tingkat keberhasilan dalam pembebasan jangkar yang terjepit di sepanjang tepi pot bunga hingga dasar laut, dapat mencapai lebih dari 92%.